Saudaraku, hari ini saya mau mengajak saudara belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti lagi kita untuk memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita harus lebih teliti lagi tentang apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang kita dengar? Macam-macam, saudaraku. Ada yang menakutkan, ada berita hoax, berita bohong, ada yang provokatif, ada yang palsu, ada yang memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan, dan berbeda sekali. Akhirnya apa? Hanyut. Nah, ini berbicara tentang hanyut di bawah arus. Mengapa orang hanyut biasanya, saudaraku? Yang pertama, karena dia tidak tahu berenang, tidak tahu firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan. Akhirnya dengan mudah dia dipengaruhi oleh orang lain, karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saudara hanya tahu mana yang asli kalau saudara tahu mana yang palsu, atau sebaliknya. Saudara hanya bisa mengatakan sesuatu itu palsu kalau saudara sudah pernah melihat yang asli. Ada banyak orang hari-hari ini terbawa arus daripada pengajaran-pengajaran yang palsu karena dia tidak meneliti yang asli. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita terbawa arus dan hanyut? Karena kita tidak bergerak. Hanya ikan mati yang mengikuti arus, artinya hanyut. Kalau ikan hidup, dia melawan arus. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia ini, saudaraku. Dunia ini arusnya deras sekali, saudaraku. 24 jam satu hari, arus dunia ini deras sekali. Saudara akan ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Dan kalau saudara tidak hati-hati, saudara pun akan terjebak menjadi orang yang menjengkelkan. Saudara akan ketemu dengan orang yang suka menipu. Dan kalau saudara tidak hati-hati, saudara pun terdorong untuk juga menipu orang lain. Macam-macam, saudaraku. Saudara akan ketemu dengan orang yang tidak peduli dengan kekudusan. Dan saudara, kalau saudara tidak hati-hati, saudara pun akan ikut arus seperti mereka. Dan sudah banyak contohnya orang-orang yang ikut arus akhirnya hanyut. Lihat saja yang kena narkoba, lihat saja yang berjudi, lihat saja yang terjerumus ke dalam pelacuran, lihat saja yang terjerumus dalam korupsi, tipu sana tipu sini. Sering sekali mereka terbawa arus. Kenapa? Karena mereka tidak bergerak, tidak terus bertumbuh di sana. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan arus. Saudaraku, saudara harus hati-hati. Kita hanyut di bawah arus. Satu, karena kita tidak tahu berenang, karena kita tidak tahu kebenaran. Yang kedua, kita hanyut di bawah arus karena kita tidak praktekkan firman. Kita tidak bergerak dalam kegerakan Allah. Kita tidak implementasikan setiap hari. Kita terus mengikuti cara-cara dunia ini. Itu membuat kita hanyut, saudaraku. Dan yang ketiga, mengapa kita bisa hanyut di bawah arus? Karena kita tidak aware, tidak hati-hati. Kita hanyut karena kita tidak hati-hati, saudaraku. Kita hanyut karena kita ceroboh. Saudara bisa lihat bahwa 24 jam satu hari setan dan iblis mencoba untuk menghanyutkan kita dengan berbagai macam tipu daya dan keindahan dunia ini. Dan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak aware, kalau kita tidak pasang segenap untuk menjaga diri kita, membentengi kita, kita akan hanyut, saudaraku. Saudara tidak bisa memiliki skills berenang di kolam renang, lalu saudara pakai untuk berenang di sungai yang deras. Nggak bisa. Saudara harus memiliki skills yang berbeda. Demikian hidup kita ini, saudaraku. Kita ada di arus yang sangat deras. Dan saudara, ketika saudara tidak
memahami hal ini ketika kita tidak mempersiapkan diri menghadapi arus yang deras ini. Kita akan terhanyut, saudaraku. Nah, 3 hal ini menjadi peringatan kepada kita. Ingat sekali lagi, Ibrani 2 ayat 1. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang keempat, teliti. Teliti. Apa yang kita dengar, saring semuanya dulu. Pelajari semuanya dulu. Nah, sekali lagi, alat untuk mempelajarinya, alat untuk menelitinya adalah firman kebenaran. Ayo, saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki pemahaman tentang firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Waspada terhadap semua yang ingin menghanyutkan saudara. Dan teliti semua yang kita dengar. Maka dengan demikian kita akan aman. Sebab firman Tuhan itu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.